Ya, sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Hadratul haramin, para bunyai, para ustazah, para ibu-ibu jamaah majelis taklim As-Sa'diyah Blandongan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga langkah kaki kita dimudahkan untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada sore hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini membawa barokah, menjadi catatan amal baik kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau dan bisa meraih syafaatnya. Para rawuh saya yang mulia, Insyaallah hari Selasa besok ini kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan, nggih. Tapi semuanya harus tetap menunggu keputusan sidang isbat dari pemerintah. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena sudah melihat hilal atau bulan, dan berhari rayalah kalian ketika sudah bisa melihat hilal. Karena melihat hilal itu ada di akhir bulan, maka kita harus menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Untuk bekal Ramadan, kembali kami mengulas seputar puasa Ramadan, di mana puasa itu sendiri secara bahasa punya arti as-saumu lughatan al-imsaku. Berpuasa secara bahasa adalah mencegah. Mencegah apa? Pokoknya mencegah, nggih. Bahasa garis besarnya mencegah. Mencegah dari apa? Kita lihat di definisi atau ta'rifnya puasa secara syar'i, yaitu mencegah sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Nopoan yang membatalkan puasa, yaitu makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dengan catatan disengaja. Lek mboten sengaja mboten batal. Biasanya mantun kerja moro ngombe, lali lek tepak posoan, ngombe. Namine supe. Mantun nginum teh sak gelas eling, tuh aku poso. Terus akan poso. Napa? Karena lupa itu tidak membatalkan puasa. Itu rezeki panjenengan. Rezekinya orang yang pelupa. Jadi wong lalian niku enten manfaate. Napa? Lek tepak posoan saged wareg. Mantun dahar telas sak piring. Mantun telas eling. Iku mboten napa, diterusaken mawon. Terus puasa sendiri dari tinjauan fikih itu ada rukun. Terus dari tinjauan tasawuf juga ada sesuatu yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Kalau runtut dari yang rukun dulu ya. Rukun ini harus kita penuhi agar puasa kita ini hukumnya sah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah niat. Niatnya puasa ini dimulai sejak maghrib sampai sebelum subuh.
Dan menurut Imam Syafi'i, niat berpuasa Ramadan ini harus dilaksanakan tiap malam. Tidak boleh dirangkep langsung kulo niat poso sak wulan. Boten asal lek menurut Imam Syafi'i, imam atau mazhab yang kita penuhi. Makanya untuk menghindari lupa, biasanya niat ini dibaca bareng-bareng ketika setelah selesai pelaksanaan sholat tarawih. Yang rawan ketika kita tidak tarawih gara-gara ada keperluan, contohnya bepergian. Karena biasanya niat ini dilaksanakan setelah tarawih bareng-bareng, kita tidak tarawih maka kita bisa jadi lupa. Ketika lupa tidak niat, maka puasa kita hukumnya tidak sah. Tidak hanya itu, ketika seseorang itu lupa tidak niat, maka dia tetap tidak diperbolehkan makan dan minum, termasuk berhubungan suami istri. Sampai kapan? Sampai maghrib. Napa tujuannya? Karena untuk menghormati bulan Ramadan. Ini ku asal ganjaran. Tapi sanes ganjaran poso. Ganjarannya menghormati bulan Ramadan atau bulan puasa Ramadan. Oleh karena itu niat ini sangat penting. Lek saged panjenengan mantun tiap malamnya nggih. Mantun buka langsung jenengan sambung niat. Untuk menghindari lupa nih niat. Itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, untuk menghindari kita lupa niat, di awal Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, kita niatnya 2 kali. Yang pertama kita niat seperti Imam Syafi'i, yaitu nawaitu shauma ghadin anada'i fardhi syahri Ramadan ni hari sanati fardhon lillahi ta'ala. Lek diterjemah ngeten, kula niat poso benjing ing wulan Ramadan fardu krana Allah taala. Itu ketika dibaca bersama-sama secara berjamaah, kan dibaca dengan lesan nggih. Niku aslinya bukan niat. Napa? Talafut, melafalkan niat. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita di hati ini punya kerentek bahwa saya besok kita akan berpuasa. Dan jenengan ketika membaca nawaitu shauma ghadin niku ndek ati jenengan angen-angen kula benjing niat poso Ramadan. Mboten tak cekapunan. Kula benjing niat poso Ramadan. Ndak usah ngomong fardu pun sah. Napa? Karena puasa Ramadan tidak ada yang sunat. Beda dengan sholat. Ketika kita sholat zuhur, maka kita harus menyertakan fardu zuhur. Kenapa? Karena ada sholat selain fardu zuhur, yaitu sholat sunat qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Dan terus ketika niat dibaca bersama-sama, diatin jenengan kerentakan kula benjing niat poso Ramadan. Karena niat itu tempatnya ada di hati. Dan niat itu biasanya bersama dengan pekerjaannya, seperti wudhu ketika membasuh muka, ketika sholat bersama dengan takbiratul ihram, kecuali puasa. Puasa itu tidak boleh niat bersama dengan puasanya. Kalau dilaksanakan maka hukumnya mboten sah. Contoh, jenengan tepak subuh langsung niat kula niat poso Ramadan. Mboten sah. Kenapa? Karena waktunya niat ini ada di malam hari. Subuh itu sudah bukan waktu malam. Subuh itu sudah masuk siang atau masuk waktu pagi. Jadi cuma puasa niat itu tidak bersama dengan pekerjaannya, yaitu di waktu malamnya kita sudah niat untuk berpuasa. Perkara mangke jenengan di siang harinya itu dipanggil oleh Allah Ta'ala, jenengan sudah dapat pahalanya berpuasa. Kenapa? Karena sudah niat. Pun untuk alternatif yang kedua, niat kita ikut mazhabnya Imam Maliki. Imam Maliki itu berpendapat niat puasa Ramadan cukup diucapkan
atau diniati di malam pertama bulan Ramadan. Nawaitu sauma sahri Ramadhani kulliha fardhan lillahi ta'ala. Kula niat poso Ramadan sebulan penuh. Fardu karena Allah Ta'ala diati ngoten. Niku tujuane kuatos jenengan di tengah-tengah 30 hari nih nggih atau 29 hari itu lupa mboten niat. Ketika lupa mboten niat jenengan sudah cukup diteruskan mawon soal puasanya karena kita sudah ikut mazhabnya Imam Maliki. Tapi ketika ikut mazhab tersebut namanya napa talfaq ya. Itu batalnya juga harus mengikuti mazhab Imam Maliki. Imam Maliki niku batale poso diantarane ningali lain mahram secara syahwat niku membatalkan puasa. Dadi ana wong lanang delok wedok syahwat niku batal puasane. Nek Imam Syafi'i mboten. Kalau Imam Syafi'i cukup puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya hilang. Lah Imam Maliki mboten, langsung batal puasanya. Kalau Imam Syafi'i diperinci lagi, kalau melihatnya itu syahwat nusewu sampai keluar mani, maka puasanya batal. Rada rada napa niku? Enteng nggih. Lah Imam Maliki tidak abot niki. Datang jenengan ketika berpuasa diniati kali wau nggih nderek Imam Maliki nggih Imam Syafi'i nggih. Terus jenengan menawi melihat lainnya mahram kalian syahwat batal posone. Niku napa kelemahane di situ. Lek jenengan saged traweh sebulan penuh, lebih baik mboten usah niat 2 kali, cukup niat ikut mazhabnya Imam Syafi'i tok mawon. Terus setiap malam jenengan berkewajiban niat berpuasa. Tapi umpama supe nggih posane mboten sah. Salah mboten sah, mboten asal dahar, mboten asal minum. Paham nggih? Niat nggih? Niat itu yang membedakan apakah kita ini beribadah atau tidak, itu ada di niat. Yang kedua, mencegah sesuatu yang masuk ke 5 lubang. Napa 5 lubang niku? Yang pertama mulut, kedua napa? 2 lubang hidung, ketiga 2 lubang kuping, keempat dan kelima jalan depan kali belakang atau kubul dubur. Yang pertama yaitu mulut. Mulut itu batasannya sampai di makhrajnya kha. Berarti pas goan napa ndek gorokan. Gorokan paling dukur dhewe. Karena mulut itu batasnya sampai di situ, panjenengan umpami berkumur ketika siang hari bulan Ramadan niku mboten sampai membatalkan puasa. Kalau sikatan mboten napa-napa asalkan sebelum zuhur. Kalau kita sikatan setelah zuhur hukumnya makruh. Makruh tanzih. Kalau sikatannya setelah sholat asar atau setelah waktu asar, hukumnya makruh tahrim, mendekati haram. Lek saged mboten usah sikatan. Sikatan cukup ketika imsak, sebelum imsak. Kan imsak kali subuh niku jaraknya kurang lebih 10 menit nggih. Niku tujuannya imsak agar kita ini bisa membersihkan seluruh nggih siram, mari ngoten nggih sikatan barangkali pun. Harapannya nanti setelah ketika masuk waktu subuh kita sudah bersih semua. Terus andaikan imsak, waktu imsak sampai ke subuh yang jaraknya 10 menit itu panjenengan minum, puasane mboten batal. Kenapa? Karena masih ada waktu
untuk makan atau minum, untuk melanjutkan. Tepak nak mangan dadi anu napa imsak, qiraat ya nggih. Terusaken mawon. Tapi lek adzan pun diterusaken, batal panjenengan nggih. Batasannya mulut ini sampai di tenggorokan, berarti kita berkumur boleh, kita sikatan boleh. Yang ekstrim menawi badhe masak nilii dodo mboten napa-napa. Nilii sambel mboten napa-napa, tapi dilepe malih nggih. Mari ngoten berkumur sampai bersih. Jadi tidak ada alasan panjenengan masak niku kasinen atau keanyempen. Napa? Di kumur terus. Nggih, terus sampai sampai habis. Mboten apa-apa, tapi pun dilek. Pokok batasan mulut mboten apa-apa. Nah, sewu, masih rokokan mboten apa, tapi ndak ala disedot teng lebet. Tadi malu langsung sebulaken malih. Tapi mboten eco. Soale iki mriki tok, barang nikmati rokok niku ketika melebet. Nomor kali nggarai fitnah. Iku jare poso kok rokokan ngeten malih nggih. Lebih baik sesuatu yang menimbulkan fitnah itu dijauhi. Moga menawi wonten sing tanglet seputar mulut. Ngiler mari bahas nggih. Ngiler. Dalam? Lenggih sikatan pakai odol memang. Nggih, pokoknya sebelum zuhur niku jenengan hukume mboten napa-napa. Tapi lek saged pun sikatan. Kenapa? Karena bau mulut kita akan menjadi saksi nanti. Saksi kalau kita ini berpuasa. Sikatan kali odol nggih. Pakai siwak nggih. Kalau setelah zuhur makruh. Kalau setelah asar haram. Tapi mboten sampai haram. Siwak, sikat, odol barang. Lek dilek batal. Sikate dilek. Paling odole kok sikate. Monggo enten malih. Mulut dulu niki. Mari ngaten teng erong. Kamu ya napa kok sapas kudu ibu. Nggih, mboten napa-napa. Pokok mboten dilek. Nggih. Kemu, sikatan, siwakan, sikatan pakai odol. Oh, istinsar nggih. Nggih, istinsar niku kan sunat sebelum wudu nggih. Niku ketika berpuasa minimal istinsar niku pokok enten toya mlebet teng irung. Batas irung wonten mriki, Pak. Nah niki. Dadi enten mriki jenengan napa ora opil mboten napa-napa. Mboten batal. Jenang jare apa jenang nggih. Oh, jenang gak mari-mari. Dalem? Fasker niku sami kali rokok nggih. Saged mlebet nang lebet nggih. Saged batalaken. Karena sudah melewati batas. Lek lengo wangi mboten napa-napa tapi makruh. Kalau di perut mboten napa-napa. Masih perutnya kayak sego mboten napa-napa kan ndak ira pangan. Nggih. Nek ambu mboten napa-napa. Lek fasker niku kadose mlebet teng anu irung nggih. Karena disedot niku sing nggarai batal. Pokoknya 5 lubang, di luar 5 lubang niku mboten batal. Napa contone? Mripat. Kan mboten wae nggih. Napa niku mulut, terus hidung, terus kuping 2 lubang. Berarti mata mboten ikut nggih. Karena mata itu ndak ikut, maka jenengan ketika berpuasa mari ngoten ditetesi obat mata. Mboten napa-napa. Mari ngoten wudu tuyane mlebet teng mripat, mboten batal. Kenapa? Karena mata ini tidak ada lubang yang bisa tembus ke perut.
Tadi 5 itu nggih mulut, terus hidung, kuping, 2 lubang. Ini karena ada jalan tol, ada jalan menuju ke perut, jalurnya ada. Kalau mata mboten. Mripat mboten napa-napa. Tapi lek saged dihindari untuk apa? Obat moto. Karena niku hukumnya makro. Suntik asalkan di selainnya 5 lubang mboten napa-napa. Suntik teng kuping mboten asal. Mlebu nang teng bokong, teng mriki, termasuk napa vaksin nggih? Vaksin mboten napa-napa. Kados napa praktek Insulin. Suntik insulin, saya punya diabetes. nggih? Lah nggih teng pundi suntik niku? Kan ke perut, kalau kadang terkenal. Entosan, Pak Ustaz. Nggih. Beri, kadang ke perut. Oh, disuntik tak bawa nggih? Disuntik. Mboten napa-napa, lek suntik niku cuma makro. Panjang, suntik insulin itu. Mboten napa-napa makro, cuma makro. Karena di luar 5 lubang tadi itu. Kali siang, kali malam. Nggih, mboten napa-napa malih enten uzur ngoten, tambah mboten napa-napa. Terus napa niku ada lagi yang aslinya batal tapi gara-gara kebutuhan mboten. Napa niku? Swab. Swab niku teng irung nggih. Nah, padahal memasukkan ke irung. Niku aslinya hukumnya batal. Tapi hasil keputusan Basul Masail MUI Jawa Timur memutuskan swab tidak sampai membatalkan puasa karena daruratnya tadi itu. Dan itu sudah dikaji oleh para pakar ahli fikih. Karena untuk menghindari penyakit corona niku nggih. Enten malih? Monggo. Sisi ya apa? Pilek, tempat pilek. Sisi akan. Lek napa niku? Lek jenengan pilek marang nusewu, meler, metu, malah lebetaken malih, batal. Dados intine ngeten tok, intine yang membatalkan puasa memasukkan barang luar ke dalam. Simpelnya ngoten. Melalui 5 lubang. Memasukkan barang luar ke dalam. Baik barang itu asli miliknya lubang itu atau bukan. Baik cair maupun padat. Nusawu nggih. Iki rada rusuhan tapi ini memang dibahas di kitab. Karena menyangkut sambotene poso. Rada rusuhan tapi niki. Jenengan menawi berak bedegelen. Kan biasa alot nggih. Niku lek saged napa niku nafas dipenuhaken, tuntasaken. Dados tutuk tengah-tengah nusewu. Maru jenengan ambekan lebu maneng. Batal poso niku. Keterangan kitab ngoten. Bedegelen. Dadi dituntasaken, lek metu nggak metu tok, pun dilebetaken malih. Itu yang pertama. Yang kedua, wonten malih yang kedua. Panjenengan napa niku judulnya berak iki ya. Wonten WC ketika tinja itu jatuh, airnya ke atas. Sedangkan lubang dubur masih terbuka. Masuk air tadi itu. Batal. Makanya harus hati-hati karena barang sepele itu bisa membatalkan puasa. Salah wis batal ndak oleh mangan, ndak oleh ngombe sampai maghrib, pun sampai wong poso. Mereka tidak dianggap puasanya. Karena tidak dianggap kita punya hutang untuk mengkodoi. Eman nggih, terus kita dijagi
Watos sesuatu yang tidak apa niku tidak terduga itu terjadi. Lah niku tambah bahaya. Ya lepen. Tapi lek mlebet teng tuyo. Lek mboten nek tuyo mboten napa-napa. Sami kalih WC. Lek tuyo ngeten jelas mlebete pun tuyo teng napa? Ketika ngeden mlebet ta nggih. Niku dihindari. Lek saged ngisinge dalu mawon. Boyo apa carane? Atau sebelum imsak, sebelum subuh dituntasaken saya. Sampun nggih. Selanjutnya kuping. Batasannya kuping di mana? Batasannya kuping yang napa yang gendangnya berarti lebih tinggi. Ini termasuk dalamnya. Dadi jenengan kuping gatel dingetenaken tok mboten napa-napa. Kok gatel tok. Mboten batal. Tapi lek jenengan mados keruker dilebetaken niku sing batal. Walaupun ndak sampai marga kan mboten sampai warga nggih. Tadi rumusnya memasukkan barang luar ke dalam. Barang jopo lebokno jero. Niku batal menan. Sesuatu yang remeh ini harus kita harus jeli karena eman puasa itu panjang waktunya. Kurang lebih 12 jam. Mulai subuh sampai maghrib nggih. Tuwuk 12 jam. Asline poso mboten krasa luwe asline nggih. Paling ngelak nggih. Terus orang yang punya mah biasa lek tepak siam niku waras. Jenengan nate ngalami. Napa kok ngoten? Oh ngoten ngaso ya. Wonten hadis kanjeng Nabi sumu tasihu wonten nggih. Poso sira kabeh tasihu agar menjadi sehat. Dadi lek wong poso niku sehat. Kula dhewe ngalami kula nggih gadah mah. Tapi lek Pak posoan mboten nate kumat. Niku nate diteliti oleh ilmu kedokteran. Kenapa puasa itu orang yang sakit mah niku sakit sembuh. Ternyata letaknya ada di niat tadi itu. Ketika sudah diniati, niat itu tempatnya di hati. Hati ini memberitahu pada seluruh organ tubuh, pengumuman besok kita berpuasa. Oleh karena itu kita harus siap-siap untuk tidak konsumsi makanan, asupan makanan atau minuman selama 12 jam. Dados pun pun napa atir iki pun kerentak memberi pengumuman kepada seluruh anggota tubuh untuk antisipasi menan. Dadi lambungnya ini pun pun persiapan menan. Persiapan untuk tidak sakit. Beda halnya ketika kita mulai injing sampai jam 09.00 mboten dahar, padahal mboten poso. Biasanya kucur-kucuk beran nggih. Padahal poso sampai maghrib mboten napa-napa. Sakniki ibaratnya ngeten. Wonten pengumuman saking PLN bahwasanya besok hari Minggu ada pemadaman listrik di wilayah Belandongan RT 2 RW 3. Nek mriki maksudnya nggih. Jenengan ya napa persiapane? Mulai jam 7 sampai sore. Jam 7 pagi sampai sore. Jenengan persiapan apa mboten? Tandon dipoli kabeh. Mari ngono genset lek gak ada genset disiapaken saya. Nggih tunggale wani kok. Tunggale napa? Tunggale puasa. Hati sudah memberi komando. Tapi ketika PLN mboten memberi woro-woro mati lampu sedina sewengi. Paling jenengan grendel tok. Ya opo PLN iki? Lek telat didenda. Lek kene mati terusan barangkali ya. Sama dengan terjadi bencana alam yang tidak diworo-woro sebelumnya, kita semua gelabakan. Itu pentingnya niat. Ini penelitian dari ilmu kedokteran yang dibuktikan bahwasanya ajaran agama itu mengandung kebenaran.
Mergane jenenge ibadah harus ada niatnya. Nggih. Terus yang keempat dan kelima, dilarang memasukkan suatu dari luar ke dua lubang. Dua lubang niku pun paham saya panjenengan nggih. Mboten saya kula terangaken karena niki rada jorok. Termasuk lek nggak ada yuga kait poso jenengan kandhani lek tepak cawi yuga jaler tapi nggih. Napa bolongane kemaluane mboten saya buka. Iki dibuka mroe lebone banyu. Karepe nyawiki. Batal niku. Mboten usah mboten usah diapa-apaken. Jadi dua lubang niku rawan ketika kita tidak paham. Ketika kita paham, aman nggih. Puasa kita aman. Kalau pakai shower itu ya. Shower nggih. Kalau kencing itu misalnya, kalau wanita itu terus pakai shower kan disemprot, nah itu kan masuk. Napa niku kalau masuknya ke bagian lubang tempatnya ngoyo kan memang memang ajarannya ketika cawi ada lubang yang tempatnya keluarnya kencing itu harus memang harus dibuka. Kulo ndak iso mraten oleh wedok nih. Rada bingung. Pokoknya intinya ngeten, sesuatu ya harus dibasuh bagi orang perempuan yaitu ketika medongkrong niku. Dodok ale medongkrong niku pun dibasuh kali tuyo. Sampai jenengan yakin ini sudah terbasuh semua dan sudah suci. Niku pun cekapulan. Berarti kesimpulannya ketika ada orang mandi besar tapi tidak sampai medongkrong, jongkok, maka mandi besarnya dihukumi tidak sah. Adus gede ngadeg tok. Baru cawi nggih ngadeg ngoten, mboten cekap. Harus dengan posisi medongkrong. Dibasuh saya pun. Karena yang wajib dibasuh seluruh anggota tubuh bagian luar. Ketika medongkrong itu bagian tubuh yang terlihat yang mana? Itu masuk anggota tubuh bagian luar. Dibasuh, kita dibasuh. Terus ketika mandi, ini kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai masuk ke kuping. Kalau sudah ngati-ngati tetap masuk, mboten batal. Karena sudah ngati-ngati. Yang ndak ngati-ngati contohnya pakai selang kupingnya disemprot. Batal bos saya. Semprot eten, nggih batal. Karena sengaja. Kalau sudah ngati-ngati ngeten tapi tetap masuk, ada yang masuk, batal. Termasuk ketika cawi sudah ngati-ngati tetap ada air yang masuk, itu makfu hukumnya. Tidak sampai membatalkan puasa. Monggo sing badhe tanglet seputar rukunnya puasa. Rukunnya lagi yaitu mencegah dari sesuatu yang bisa membuat panjenengan muta. Moro diogrok, akhirnya muta. Maka puasanya batal. Dan muta sendiri itu hukumnya najis. Kenapa? Karena berasal dari perut, dari dalam tubuh. Kalau seputar mulut niki mboten. Makanya orang yang tidur ketika sewu ngiler nggih. Niku jenengan tangleti sampean turune iku bantalan apa ndak? Lek bantalan aman, berarti ngilernya saking seputar mulut. Tapi lek tileme mboten bantalan, bisa jadi yang dari perut ini keluar. Ketika dari perut keluar sama dengan muta. Sesuatu yang keluar dari perut hukumnya najis. Yang paling aman jenengan badhe napa salat subuh niku jenengan keramas pun. Kuatus menghindari apa paling enggak ada juga alin nggih rawan ya. Rawan ompol barang kalir. Karena ketika mau sholat kita ini mau menghadap
Allah Ta'ala. Syaratnya harus suci dari napa niku, badan, pakaian, dan tempat sholat. Monggo enten malih pertanyaan. Kalau puasa pas nangis gitu kan asin kan. Pun dilek. Buatan karoso, buatan dilek pas. Nggih, mboten napa-napa. Pokok seputar mulut aman. Dilepe. Nggih, mboten napa-napa. Diiduaken. Termasuk yang punya gigi yang sering keluar darah. Asin pisan nggih. Pokok jenengan lek krasa idune rada asin harus curiga. Iduaken. Bisa jadi gigi kita yang napa kena pangan ular ya. Niku medal darah. Nggak boleh dilek. Yang boleh dilek cuma itu tok mboten apa-apa. Kalau selain niku selilitan dilek eman boleh wau daging putra asal nggih. Apa malih monggo? Puasa nangis itu bukan batal ya. Boten sampai membatalkan. Napa malih nangise kalian donga. Nangis tobat tambah sae. Niku nangis napa tukaran apa ya napa? Nggih, mboten napa-napa. Mboten sampai batal. Mimisen barang mboten napa-napa lho nggih. Mimisen. Muta kalau disengaja, kalau tidak sengaja mboten. Contoh tempat ngelencer muta kan mboten sengaja nggih. Ibarat diterusaken mawon. Termasuk keluar mani karena mimpi basah. Niku mboten batal. Tapi keluar mani karena melihat syahwat, melihat lainnya sampai syahwat sampai keluar mani, niku batal. Atau ambek bojone, berjumpa ayo ambek bojone, tapi ndak sampai jima, keluar mani, batal. Lek sampai jima, niki sing bahaya. Lek sampai jima berarti di batalnya puasa karena jima tadi itu. Niki salah puasanya batal, panjenengan kena denda. Denda rada soro, Bu. Denda niku memerdekakan budak. Saat niki mboten budak napa? Kalau tidak ada budak maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jarene sing sing melanggar sak wulan ndak kuat dadi 2 wulan. Mboten kiat. Kalau masih belum kuat dia wajib memberikan sedekah pada fakir miskin sebanyak 60 orang. 1 orang 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 on. Kalau dibulatkan 7 on, tidak sampai 1 kilo beras. Nggih. Salah saya kena denda niku dia wajib mengganti puasanya. Mergane rawan lek manten anyar nggih. Lek manten lawas mboten napa-napa. Taman waradalu mawon. Kalau malam mboten napa-napa. Walaupun aduse lali, aduse manten subuh mboten napa-napa. Kan manten anyar rawan kate adus kademen. Masih manten lawas paling ngoten nggih. Kate adus bengi kademen. Dadi aduse manten subuh mboten napa-napa. Ndak sampai membatalkan puasa. Walaupun puasa wajib. Walaupun Puasa wajib. nggih puasa wajib niki. Puasa wajib, puasa sunat itu sama. Yang beda di niat. Puasa wajib dan sunnah itu yang membedakan di niat. Kalau puasa wajib niatnya wajib malam hari mulai mantep maghrib sampai sebelum subuh. Kalau puasa sunat mboten. Malam hari boleh, siang hari boleh asalkan belum zuhur. Kados saiki durung Kamis ya. Aku durung mangan blas durung klepon blas sampai jam 12 siang. Tak niati poso kah? Poso Kamis. Di hati nyerani hati. Terus lanjut, Pun. Mboten napa-napa. Jadi kalau puasa sunat niatnya boleh di siang hari asalkan belum masuk waktu zuhur. Enten malih?
Wonten. Kalau tidak ada, dilanjut ke yang menghilangkan fadilahnya, menghilangkan pahalanya puasa. Amakin. Dados yang kula terangaken wau rukunnya puasa yang jumlahnya nomor 1 niat, 2 mencegah dari makan, dari minum, dari berhubungan sama istri, dari muta nggih. Wonten sekawan nggih. Itu secara fikih. Kalau secara tasawuf ada puasa secara tasawuf, yaitu tidak hanya mencegah makan minum dan hubungan suami istri, tapi juga ada kriteria yang lain agar puasanya tetap mengandung berpahala, agar puasanya berpahala. Saat ini jamin tenan iki. Oh, memenan. Dilanjut pertemuan malih mawon nggih. Untuk puasa secara tasawuf nggih. Niki pun maghrib. Ange maghrib nggih. Tapi pun jam 5. Nggih, anu mawon nggih. Dilanjut di pertemuan malih nggih. Di hari dinten apa, Bu? Eling. Sabtu nggih. Sabtu tapi pagi nggih. 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 Tadi sih mana enggak? Nggih, pun. Matur muga saged paham saya. Matur muga dados ilmu ingkang manfaat barokah fid dini wa dunyal akhirah. Sama kita dilanjut pembacaan tahlil untuk para ahli kubur kita semua. Matur muga pahalanya bisa mengalir kepada beliau-beliau yang telah mendahului kita sebagai bukti khidmat kita, bakti kita kepada orang tua kita semuanya ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Thumma sallallahu alaihi wa sallam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan